Pagi yang cukup dingin menemani aktivitas kami di Camp Cisentor. Setelah ditemani hujan sepanjang perjalanan kemarin, kami dapat merasa sedikit lega. Matahari mulai membiaskan cahayanya dari balik awan. Gemercik sungai Cisentor terdengar sangat nyaring memecah kesunyian pagi itu. Pakaian kami yang basah kemarin sudah sedikit mengering. Berharap hari ini hujan gak lagi turun menemani perjalanan selanjutnya. Gak terasa, sudah 3 hari kami di gunung ini. Saatnya melanjutkan perjalanan. Kami kembali menyusuri setapak demi setapak menuju tujuan berikutnya, yakni Rawa Embik dan Savana Lonceng. Sepi, itu udah banyak edelweiss, benar-benar alami dengan hutan yang masih cukup lebat dan asri. Sampai jalan-jalannya kadang hilang nih, kan? Nih, treknya sampai hilang karena nggak ada, jarang dilewatin orang. Kami pun melanjutkan perjalanan menuju Rawa Embik, meraba dan menyusuri jalur setapak yang mulai hilang. Jalur setapak dari Cisentor menuju Rawa Embik memang mulai membias dengan rumput dan ilalang yang mulai meninggi. Sedikitnya pendaki yang melewati jalur ini membuat kedua jenis tanaman itu tumbuh bebas hingga menutupi jalur pendakian. Trek-trek yang lorong seperti ini di Argopuro ini di ketinggian 2700, tapi lumayan ini treknya kelihatan. Biasanya jalurnya lorong seperti ini tapi jalannya ketemu semak. Jalur menuju Rawa Embik dihiasi dengan savana hutan kecil di sepanjang perjalanan. Kami terus menyusuri jalur. Beberapa kali kami juga harus melewati batang pohon tumbang cukup besar yang melintang di tengah jalur pendakian. Ya, namanya juga perjalanan. Layaknya hidup, pasti ada aja rintangan yang mencoba menjatuhkan kita. Tapi, hidup harus terus berjalan, bukan? Setelah kurang lebih 1,5 jam, akhirnya kami tiba juga di persinggahan berikutnya, Rawa Embik. Rawa Embik, sini kita ada banyak air yang cukup lumayan. Nih, ketinggian kita naikkan 293 meter. Elevasi di sini 2737. Ini Rawa Embik. Pos Rawa Embik. Kita tunggu teman-teman dulu di sini yang di belakang. Kita bisa camp di sini sebenarnya daripada di Cisentor. Nah, airnya cukup jernih. Nih, cukup lah. Cukup ya kalau buat untuk bikin air minum. Oke, nanti kita ketemu di puncak. Sini kami istirahat sejenak, melepas lelah sambil bercengkrama menggelak tawa. Kami hanya mampir sebentar, karena mendung sepertinya mulai tertarik untuk merapat ke rombongan kami. Setelah cukup pulih tenaga, kami pun melanjutkan perjalanan menuju Savana Lonceng. Dan ternyata, setelah beberapa menit berjalan, rintikan air mulai jatuh di atas kepala kami. Ya, mau gimana lagi? Alam memang bisa diprediksi, tapi kadang nggak bisa ditebak. Jalurnya rapat,
dari Rawambik menuju Sabana Lonceng. Padat. Ini jalurnya nih. Ini sebenarnya di sela-sela semak ini penuh edelweiss. Ya. Jalur dari Rawambik ke Sabana Lonceng cukup menguras tenaga karena kita akan melewati banyak punggungan dan tanjakan, apalagi hujan makin deras. Kita sampai di Sabana Lonceng. Hujan, bro. Kita pun tiba di Sabana Lonceng, disambut rintikan hujan yang mulai rapat dan kabut yang cukup pekat. Lagi-lagi, hujan setia menemani perjalanan kami. Karena tubuh kami mulai menggigil dan perut yang terus berdemo, akhirnya kami memutuskan untuk singgah dan menyantap makanan terlezat di gunung. Ada ayam geprek, ayam bawang, dalam bentuk kemasan. Yap, mie instan. Mie instan emang gak baik untuk banyak-banyak dikonsumsi. Tapi ketika waktu mepet dan perlu yang instan, rasanya mie instan sangat direkomendasikan. Hehe. Makanan terenak di gunung, Indomie. Akhirnya kami sepakat untuk camp di Sabana Lonceng dan gak jadi langsung terabas ke Danau Taman Hidup karena cuaca dan perlengkapan kami sudah basah. Apalagi si Galih udah mulai halu makan rawon. Maklum, ini pendakian pertamanya di Gunung Argopuro. Kabut pun memudar dengan perlahan, memunculkan dahan pepohonan yang mulai terlihat di ketinggian. Luasnya Sabana Lonceng nan indah kini memanjakan mata kami. Ciptaan Tuhan memang selalu menakjubkan. Kita jalan dari Rawambik sekitar 2 kilo, bisa ditempuh dalam waktu sekitar 1 jam, 1,5 jam lah. Ya, sebelumnya kita start dari Cisentor, jalan 2 kilo sampai Rawambik, kemudian kita jalan lagi 2 kilo. Ya, kita hampir kenaikannya dari Cisentor, kita hampir naik sekitar 500, karena Cisentor sekitar 2350. Ini di sini kita percabangan, kita kalau mau ke puncak Argopuro dan puncak Rengganis, di belakang kita ini ada puncak Argopuro. Ya, kita naik sampai di titik tertinggi Gunung Argopuro. Kemudian kalau kita ke arah sini, kita akan sampai ke puncak Rengganis. Di sana ada arca atau petirasan situs dari Dewi Rengganis. Suhu di sini lumayan hangat karena pakai wakoba. Karena kalau suhunya sekitar 21 derajat. Ya. Tadi karena hujan dan cuacanya cukup berkabut, akhirnya kita putuskan untuk camp di sini sehingga kita bisa mengambil konten di puncaknya besok pagi saat cuaca cerah. Semoga cuacanya cerah sehingga kita bisa mengambil konten secara keseluruhan sebelum kita lanjut turun ke bumi. Oke, sampai ketemu di puncak. Kami pun mengambil beberapa dokumentasi sebagai kenangan. Ya, memang hanya itu yang bisa kita ambil, bukan? Saatnya istirahat untuk melanjutkan plan esok hari. Surya pagi kembali menyapa di Argopuro, menuntun kami untuk kembali menyusuri setapak menuju salah satu tujuan utama, yakni Puncak Rengganis. Puncak dengan berbagai legendanya yang tetap melekat hingga saat ini. Yaps, Dewi Rengganis namanya, putri cantik jelita dari kerajaan besar Majapahit, yang kini konon mendiami Argopuro. Kisah Dewi Rengganis sangat melegenda, apalagi dengan adanya kawasan puncak yang dipenuhi situs-situs seperti kerajaan. Ini yang menjadikan Gunung Argopuro adalah tempat situs purbakala tertinggi di Jawa. Saat ini kita sudah sampai di puncak Rengganis, ya, 3 puncak tertinggi di Gunung Argopuro. Kemarin kita sudah jalan 2 hari
3 hari malah 3 hari 2 malam. Harusnya kemarin kita sampai puncak sini, cuma kemarin seharian hujan deras sampai malam berkabut, dan kita ngecamp dulu di bawah di Sabana Lonceng. Kemudian pagi ini baru kita naik ke puncak Rengganis, ya, salah satu puncak yang punya histori tinggi karena di sini dulu ada situs Dewi Rengganis. Di seputaran sini nanti ada petilasan situs-situsnya. Jadi ini adalah salah satu candi atau situs yang di puncak gunung, ya. Di belakang kita itu ada Gunung Argopuro, puncak Argopuro, dan puncak Arca. Jadi ini adalah 3 puncak tertinggi di pegunungan Argopuro atau pegunungan Hyang. Di kawasan puncak Rengganis ditemukan situs purbakala yang kini tinggal puing-puing. Ke arah belakang puncak ada komplek reruntuhan candi yang masih terlihat jelas gerbang dan ruangan-ruangannya. Belum dapat dipastikan apakah cerita ini benar atau hanya sekedar legenda yang menyebar di masyarakat. Tapi kalian bisa melihat sendiri, masih terdapat beberapa peninggalan bekas pura di sekitaran puncak Rengganis, mulai dari candi, arca, hingga tempat pemandian. Dari puncak Rengganis, kami turun lagi ke Savana Lonceng. Bersyukur, matahari dengan gagahnya menampakkan rupa hari ini, sedikit menghangatkan tubuh kami. Sembari kami menyemur pakaian dan perlengkapan kami yang basah karena hujan kemarin. Lalu, kami melanjutkan perjalanan ke tujuan berikutnya, yakni Puncak Argopuro dan Puncak Hyang. Jalur menuju Puncak Argopuro memang nggak begitu jauh, tapi sangat menanjak. Akhirnya, setelah perjalanan panjang di hari kemarin, ditemani rintik hujan dan kabut nan pekat, kami tiba juga di puncak tertinggi, dan bersyukur cuaca mulai menunjukkan tanda-tanda akan cerah. Setelah dari Puncak Argopuro, kami mampir sebentar ke Puncak Hyang, lalu turun ke Savana Lonceng untuk mengambil jemuran dan repacking. Kita sampai di Puncak Hyang atau sering dipanggil Puncak Arca, ya. Ini di ketinggian 3001 mdpl. Ya. Ini adalah satu dari 3 puncak tertinggi di Pegunungan Argopuro atau Pegunungan Hyang. Jadi sebenarnya ini nama Gunung Hyang, Puncak Hyang sebenarnya di sini. Ya. Di sini dulu ada situs candi, ya, ada arca, maka dikatakan kenapa dijadikan Puncak Arca? Karena ini di sini ada arca, emang. Ini dulu ada arca, dulu utuh. Tahun 19 kesini nih cuma patungnya kepalanya hilang, tapi badannya ada, badan nih. Ini ada patungnya, ada arcanya. Cuma saat ini kondisinya seperti ini. Ya, setelah 30 tahun ini tinggal bekasnya aja. Di sini kita di ujung sana ada Puncak Rengganis tadi, Puncak Argopuro di sebelah sana. Ini teman-teman, dari atas ini antara Puncak Argopuro dan Puncak Arca kelihatan di bawah itu adalah Danau Taman Hidup. Nih. Wah, kita nanti ke sana. Kita akan menuju ke Danau Taman Hidup. Halo Kosmider, setelah perjalanan panjang 3 hari 3 malam, sampailah kita di Puncak Argopuro. Perjalanan yang panjang dengan menyusuri bunga-bunga dan lembah dan jalan yang sudah tertutup semak, sehingga kita jalan mesti hati-hati, dan cuaca yang kita 2 hari diguyur hujan terus menerus sehingga memaksa kemarin kita harus ngecamp ulang di Sabana Lonceng. Harusnya kemarin kita ke puncak, tapi karena cuacanya tidak mendukung, ya nggak apa-apa, kita camp dulu. Itulah perjalanan di alam, kita nggak bisa tebak alam mau seperti apa, ya kita nikmati aja. Dan perjuangan di sini saya bareng teman-teman
dari tim Cosmit. Ini teman kita, nih Gali, Mas Tope, Mas Kileng, Mas Risa. Wah, ini tim Hore. Tim Hore. Cosmit Bandung. Perjalanan kami belum usai. Di depan masih ada jalur panjang yang harus kami lewati. Setelah kemarin ditemani hujan dan kabut yang cukup pekat, hari ini giliran sang surya menemani perjalanan kami menapaki jalur Bermi. Layaknya pepatah Kartini, habis gelap terbitlah terang, meski kadang bisa gelap lagi. Jam 11 kami mulai melanjutkan perjalanan turun. Perjalanan turun terasa amat panjang. Kami akan melewati turunan dan kadang tanjakan yang gak ada habisnya. Dari atas dan dari kejauhan, Danau Taman Hidup mulai terlihat dekat, meski sebetulnya jarak masih jauh. Kemudian tibalah kami di Cemoro Limo, campsite sebelum puncak dari jalur Bermi. Dari Cemoro Limo, jarak masih cukup panjang menuju Danau Taman Hidup. Ya, ini biasanya teman-teman yang dari jalur Bermi naik ngecamp di Danau Taman Hidup, kemudian kedua bisa ngecamp di pos Cemoro Limo. Ya. Nah, Cemoro Limo ini bisa trek langsung ke puncak. Tadi kita turun dari atas, motong jalurnya, kita turun hampir 500 mdpl dengan jalur yang cukup ekstrim. Berapa waktu kita turun? Ya 1,5 jam lah dari Sabana Lonceng. Ya. Kita turun, motong jalur cukup ekstrim sih karena licin dan kemiringannya ada yang 70 derajat gitu ya. Jadi cukup miring dan jalur licin. Tapi alhamdulillah kita lancar sampai sini. Nanti kita tinggal nunggu teman-teman, kita turun menuju Danau Taman Hidup. Kosmider, ini kita melewati hutan lumut. Kalau kita lihat di sini, karena kelembapannya yang bagus, nih pohon-pohonnya di sini semua berlumut seperti ini, dan cukup menolong saat terik panas seperti ini. Kita lewat hutan ini, jadi ya sejuk lah. Kalau di atas tadi karena lewat padang, lihat savana, lewat rumput-rumput. Waduh, ini gimana lewat ini? Bentar. Cukup besar pohonnya. Nah, ini jadi cukup terlindungi dari teriknya matahari Argopuro. Nih, hutannya bagus banget. Nih, semua berlumut. Kita sebut di sini hutan lumut. Di area hutan lumut, suasananya mirip dengan hutan yang ada di film Lord of the Ring. Setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, jam 3:30 sore, kami tiba di Danau Taman Hidup. Magis dan eksotis sekali danau ini. Selamat datang di Danau Taman Hidup yang ada di Pegunungan Hyang Argopuro. Ya, ini di belakang saya, ya, bisa dilihat
di atas tuh. Sana Puncak Argopuro. Danau Taman Hidup, sebuah nama yang cukup unik. Danau ini memang nggak setenar dan seramai Ranukumbolo Semeru atau juga Segara Anak Gunung Rinjani. Tapi danau ini menyimpan keindahannya tersendiri, tenang, sunyi, eksotis, dan mistis. Di Danau Taman Hidup, aktivitas kami adalah menghabiskan sisa logistik dan mengabadikan momen landscape indah Danau Taman Hidup. Konon, danau ini menyimpan berjuta misteri. Dari cerita penduduk lokal, Danau Taman Hidup adalah tempat favorit Dewi Rengganis beserta dayang-dayangnya untuk tempat mandi atau bersantai. Bisa jadi, ini tempat safe healing mereka pas waktu bosen. Sekitar jam 5 sore, kami berencana melanjutkan perjalanan turun menuju ke base camp Bremi yang masih sekitar 3 jam perjalanan turun. Sayangnya, di pendakian kali ini, kami nggak cukup waktu untuk camp di 2 tempat favorit jalur Baderan dan Bremi, yakni Cikasur dan Danau Taman Hidup. Kembali lagi ke Gunung Argopuro dan ke Danau Taman Hidup, yang suasananya tenang, akan tetap selalu dirindukan dan dikenang. Biarlah Gunung Argopuro dengan misteri dan kemistisannya jadi keistimewaan yang indah di tiap jiwa yang mengunjunginya. Dan gak usah dipertanyakan, datanglah. Karena Argopuro dan segala isinya akan selalu menunjukkan pada kita apa yang membuatnya sangatlah istimewa. Mendaki seperti hidup, tinggalkan beban yang tak perlu, langkahkan lebih pasti jika semua ringan, jalan lebih mudah dilewati.